Selamat malam semuanya. Hmm, Oke, siap, siap, siap. So, hari ini saya akan mencoba untuk men-challenge diri saya sendiri dengan memberikan beberapa sprint yang istilahnya beban kerja juga. Jadi di sini saya akan mencoba membuat sebuah aplikasi kasir sederhana dan ya bisa dibilang kompleks, nanti ada banyak fitur-fitur yang bakal kita bahas juga. Secara garis besar, aplikasi ini dikenal dengan aplikasi point of sale. Jadi aplikasi ini pada dasarnya kalau kalian pernah belanja-belanja di Indomaret, Alfamart atau segala macamnya yang istilahnya itu market-market yang pakai ada scan-scan barcode gitu, itu pakainya point of sale ini. Oke, sebelum kita eksekusi, kita lanjut ke requirement apa aja yang harus kita butuhkan di pembuatan kali ini. Di pembuatan kali ini kita membutuhkan PHP versi 8 ke atas dan framework Laravel 9. Oke, yang ketiga kita bakal main dengan MySQL juga sebagai database-nya. Yang terakhir server kita pakai Nginx. Jadi untuk development-nya saya pakai MEM. Jadi untuk teman-teman yang istilahnya belum ada pakai Linux atau pakai Windows, mungkin bisa coba kreatif untuk install itu sendiri di sistem operasi kalian. Oke, kita next lagi. Yang ketiga, kita akan bahas apa aja sih fitur-fitur yang akan kita buat nantinya di sini. Oke, di sini ada dua fitur, yaitu main fitur sama extra fitur. Oke, main fitur di sini yang pertama kita bakal main-main dengan authentication. Authentication ini sebenarnya ini purpose-nya kita mau pakai untuk di lokal doang sih. Cuman untuk menambah wawasan juga, nanti mungkin kita bakal deploy juga nih nanti ke live servernya. Jadi teman-teman sekalian bisa ngakses itu. Oke, authentication di sini kita bakal buat login, register, forgot password, ya tiga hal itu. Yang kedua kita bakal main-main dengan yang namanya roles and permission. Jadi roles and permission ini lebih tepatnya untuk memisahkan level user antara misalnya antara admin dan member, atau admin dengan staff atau segala macam. Mungkin ada super admin, ada admin. Ya itu matter of kebutuhan aja. Oke, lanjut yang ketiga ada yang namanya produk. Produk ini kalau bahasa Indonesianya barang. Oke. Nah, di sini harapannya nanti produk ini entah admin atau staff nanti bisa input produk, bisa baca produk, bisa update produk, dan bisa delete produk. Dan ini sebenarnya untuk beberapa level kita restrict juga, tapi semuanya bakal kita buat dynamics. Dynamics dalam artian ini semua bisa diubah tanpa harus kita hard code itu di dalam IDE kita. Oke, lanjut aja. Yang keempat, kita ada pembelian. Pembelian ini kayak misalnya kita nyatet-nyatet barang masuk. Misalnya Pepsodent, kita beli Pepsodent hari ini, misalnya 16 biji. Terus beli apa lagi tuh? Sabun Lifebuoy. Misalnya beli satu lusin atau segala macamnya. Nah, itu kita catat di sini. Terus yang kelima ada yang namanya penjualan. Penjualan ini sebenarnya main fitur yang benar-benar akan kita fokuskan nantinya. Di sini di mana setiap transaksi akan terjadi, transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi kayak ya pada umumnya lah. Oke, yang keenam, 6 ya. 6 ada laporan. Jadi laporan di sini harapannya nanti super admin, admin atau staffnya nanti bisa lihat laporan perkembangan dari penjualan, barang keluar, barang masuk, dan lainnya. Nggak tahu lainnya apa, tapi nanti kita bakal ulik sama-sama di tengah-tengah, entah apapun itu. Oke, yang ketujuh, kita bakal buat fitur membership juga. Kalau kalian pernah ke Alfamart atau Indomaret, itu setiap kali kalian mau belanja atau transaksi itu pasti ditanyain, ada membernya kayak. Jadi ya, kita bakal buat fitur membership juga, dan kemungkinan untuk membership sendiri nanti kita bakal buat satu user itu punya diskon yang berbeda-beda tergantung berapa banyak jumlah transaksi yang udah mereka buat sebelumnya. Untuk matematikanya saya agak kurang paham, tapi harapannya ngerti lah. Di sini udah ada ide gimana cara logisnya membership ini berjalan. Yang ke berapa nih? 8. Oke, 8.
itu kita ada fitur kupon. Kupon ini sebenarnya lebih kayak misalnya kalian pernah dapat kupon-kupon hypermart atau segala macam, nah kita bakal pakai itu juga. Oke, lanjut ke event tadi aja dulu. Kalian ada event, terus kalian pengen sponsori event itu, dan sebagai sponsor kalian harus ngeluarin kayak ngeluarin dana. Jadi dana ini bisa berupa banyak sih, nggak cuman uang cash atau segala macam. Di sini uang belanja juga bisa dimainkan kalau misalnya untuk sponsor itu. Nah, di sini harapannya dengan adanya kupon ini, ketika ada misalnya contohnya event tadi, kalian sponsorin, terus kalian kasih kupon ke orang-orang itu bisa belanja menggunakan kupon itu tadi. Nah, kupon ini bentuknya bisa berupa discount ataupun fixed amount. Fixed amount kayak misalnya 100.000, 100.000, atau kupon misalnya belanja minimum 500.000 atau segala macam dapat diskon 20%, dan itu matter of perspective semua. Tapi ide yang bakal kita mainkan seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua, itu kita ada extra fitur. Oke, di aplikasi ini harapannya kita nanti bakal buat fitur tambahan. Yang pertama adalah print receipt. Kalau misalnya kalian agak kurang paham apa dengan print receipt ini, artinya kayak itu loh, apa ya, agak susah jelasin. Eh, cetak struk ya, iya iya, cetak struk ya, kayak cetak struk gitu, kayak print nota, kan notasi kayak struk yang pernah yang di kasir-kasir itu biasanya yang panjang itu, kalau misalnya belanja banyak. Terus di sini yang kedua kita bakal coba untuk ekspor laporan penjualan. Laporan ini sebenarnya ada banyak juga ya. Jadi nggak cuma laporan kumulatif, misalnya dari selama saya pakai aplikasi ini, laporannya tuh enggak. Jadi laporannya bisa kayak per hari, per minggu, atau per bulan, bahkan per tahun mungkin bisa bisa kita buat kayak gitu. Oke, yang ketiga tambah barang. Sebenarnya ini kayak penjelasan dari main fitur tadi ya, cuman kayaknya saya taruh ini di sini biar agak memperjelas aja ya, kalau misalnya produk itu sama dengan barang gitu ya. Oke, yang keempat di sini ada kartu member. Nah, di sini yang bakal kita main-main juga nih untuk apa? Kalau bahasa marketingnya itu kayak gimana caranya mereka balik lagi, tetap repeat order gitu. Nah, kita pakai membership ini, kartu member ini. Nah, harapannya ketika user ada kartu member, si kasirnya bisa scan, terus si apa, member atau orang yang belanja ini bakal dapat potongan harga gitu. Ya kecil-kecil kayak 5.000 atau berapa ribu lah kayak gitu. Oke, yang yang berapa nih? Yang kelima, sorry. Yang kelima ada kartu kupon. Nah, ini kartu kupon yang tak maksud tadi. Jadi bisa kuponnya tuh nanti ada barcode, barcode yang bisa kita scan dan segala macamnya di sini. Oke, lanjut lagi yang ke 6 ya. Oke, 6 ada notifikasi pembelian via. Sebenarnya ini opsional sih. Kenapa saya bilang opsional? Karena nggak semua orang pakai email, dan nggak semua orang juga mau dikirim SMS atau WhatsApp yang istilahnya uh, cuman sifatnya sementara gitu loh, kayak kayak mungkin beberapa kasus iya, kayak misalnya klaim produk ini udah ada luar atau segala macam, tapi tujuan saya sebenarnya lebih kayak 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 gimana cara ngidentify produk-produk yang hampir kadaluarsa, dan nantinya ketika itu udah mau kadaluarsa, eh, aplikasi ini mampu untuk mengirimkan notifikasi ke baik ke SMS ataupun email dari yang punya toko. Kalau barang ini tadi udah mau kadaluarsa gitu. Tapi itu kayaknya terlalu expert dan kita nggak mungkin bisa main itu di lokal. Kayaknya yang sekelas-kelas kayak gitu kayaknya lebih kayak ke mau kapus atau maju. Tapi kita sampaikan hal itu, kita pengen ada sendiri, kita coba idealis di sini. Yang terakhir, di sini kita ada tools and services. Jadi alat apa aja yang kita pakai, dan istilahnya itu kayak jasa pendukung apa lagi aja yang kita pakai nantinya untuk membuat ini ataupun nanti akhirnya nge-deploy ini. Oke, untuk development sendiri kita bakal pakai GitKraken. GitKraken di sini sebagai CLI, apa namanya, GUI client untuk Git ya sebenarnya, kayak kayak kalau biasanya kalian pernah pakai Source 3 atau segala macam. Nah,
ini GitKraken ini terbilang oke lah kalau menurut sideku sendiri timbang yang lain kayak GitHub Desktop atau segala macam. Ini lebih enak dilihat. Oke, yang kedua, di sini saya bakal implement pakai PHP Storm. Mungkin kalian sendiri ada yang pakai VS Code atau bahkan Atom atau Sublime, it's okay. As long as masih bisa nge-follow this step is fine. Oke, yang ketiga untuk development kita pakai MEM. Mac, di sini MEM stands for Mac OS, Nginx, MySQL, and PHP. Mungkin di Linux LAMP atau di Windows dia pakainya XAMPP, XAMPP. Yang terakhir kita pakai Chrome. Ini sebagai browser kita untuk ngoding nanti. Oke, selanjutnya itu ada deployment. Jadi nanti kita bakal deploy aplikasi ini juga ke Amazon Web Service. Dan web service yang kita pakai itu ada RDS, EC2, dan S3. Nanti saya bakal ajarin juga gimana caranya buat account trial gratis untuk Amazon Web Service ini. Sebenarnya ketika kalian ada domain, sih domain nganggur apa aja gitu kan, daftarin aja, buat aja emailnya pakai Zoho terus segala macamnya, nanti daftar akun AWS pakai email itu tadi. Nah, nanti bakal dapat free trial 12 bulan tadi. Nah, free trial 12 bulan itu udah mencakupin 3 hal tadi, RDS di situ sama S3 tadi. Oke, yang terakhir kita ada di deployment. Kita bakal pakai GitHub Action untuk CI/CD. Jadi di sini kita nggak cuma belajar gimana caranya membuat, gimana caranya kita nge-deploy ya, tapi kita juga belajar gimana caranya mengintegrasikannya secara real time, zero downtime, dan kalau misalnya kalian pernah main-main di Runflow tuh ada yang namanya Git ini apa, Git integration. Jadi ketika kalian nge-push dari Git kalian di servernya tuh udah nge-reflect dengan perubahan apa yang udah kalian buat tadi. Untuk di sini juga kita bakal main Git flow juga untuk ngebantu development kita nantinya gimana biar agak lebih teratur aja, terstruktur. Di video nanti bakal saya jelaskan juga gimana caranya menggunakan Git flow yang baik dan benar. Versi Git, sorry bener kalau misalnya ada kayak GitHub Desktop atau Sostri. Kedua GUI tadi, kedua Git client tadi itu belum bisa mengimplementasikan Git flow secara ini tadi. Tapi menurut selera mungkin bisa, atau ada pengalaman yang lebih mahir lagi mungkin bisa. Kita skip aja, anggap aja di sini kita ngambil mudahnya aja pakai GitKraken. Oke, oke. Nanti kita bakal lanjut ke video kedua di mana kita bakal ngebuat setup environment lokal kita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.